warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai ke materi sifat koligatif larutan, ada baiknya kita pelajari dulu mengenai satuan-satuan konsentrasi. Sebenarnya materi ini sudah kamu pelajari di kelas 11 di laju reaksi, tapi ada baiknya kita ulangi dulu supaya kamu lebih punya prepare atau persiapan untuk masuk ke sifat koligatif larutan. Oke. Kalau kita perhatikan di sini, ini sudah saya tulis. Satuan-satuan konsentrasi yang pertama namanya adalah molaritas. Molaritas berarti dalam lambangnya M besar. Molaritas itu dirumuskan, pengertiannya nggak usah. Molaritas itu dirumuskan M besar adalah massa per massa molar dikali 1000 per volume, 1000 per volume dalam satuan mililiter. Nah, jadi sejumlah gram zat dimasukkan dalam zat yang bentuknya cair karena dia bentuknya mililiter. Jadi molaritas dirumuskan massa per massa molar dikali 1000 per volume dalam satuan mililiter. Di mana tadi gram itu adalah massa, kemudian mR-nya adalah massa molar atau berat molekul, kemudian P adalah volume dalam satuan mililiter. Volume dalam satuan mililiter. Jadi kapan kita gunakan molaritas? Kalau nanti suatu zat itu dilarutkan dalam dilarutkan bentuknya itu dalam bentuk mililiter, itu yang pertama. Yang kedua ada yang disebut dengan molalitas. Molalitas lambangnya M kecil. Ini dua-duanya patut kita bedakan karena ini lambangnya M besar, sedangkan ini lambangnya M kecil. Ini M besar, ini M kecil. Nah, bedanya di mana? Kalau dia molalitas atau M kecil dirumuskan massa per massa molar dikali 1000 per P dalam satuan gram, dikali 1000 per P dan P-nya dalam satuan gram. Oke, coba kita perlihatkan apa beda antara molaritas dengan molalitas. Kalau molaritas dia bedanya, kalau molaritas kan sama-sama gram per mR, di sini juga gram per mR. Kemudian kalau dia molaritas 1000 per volume dalam satuan mili. Sementara ini 1000 per P dalam satuan gram. Jadi beda antara molaritas dengan molalitas itu di sini 1000 per volume, di sini 1000 per P. Nah, jadi massanya gramnya tetap massa, mR-nya tetap massa molar, yang berbeda cuman P. P itu adalah pelarut zatnya, dia dalam satuan gram. Kalau ini tadi dalam satuan mililiter, sementara ini dalam satuan gram. Nah, ini dua satuan yang kita pakai dalam konsentrasi, ada molaritas, ada molalitas. Kemudian yang ketiga dia juga masih molaritas, tetapi molaritas ini dipakai kalau diketahui persen massa. Molaritas ini tadi dipakai pada saat kapan? Pada saat gram per mR. Tapi kalau molaritas yang ini ada lagi rumus molaritas yang baru. Molaritas adalah persen massa dikali rho dikali 10 dibagi dengan mR. Molaritas adalah persen massa dikali rho dikali 10 per mR. Nah, ini dengan ini sama-sama mencari molaritas. Dua-dua ini sama-sama mencari molaritas. Bedanya kalau ini pakai massa dalam satuan gram, kalau ini pakai persen massa. Di mana tadi rho itu adalah massa jenis, kemudian yang persen itu merupakan persen massa. Oke. Jadi kalau ditanya apa beda molaritas yang nomor 1 dengan molaritas yang nomor 3? Bedanya adalah kalau nomor 1 massanya itu dalam satuan gram, sementara yang nomor 3 massanya dalam satuan persen massa. Oke, kita lanjut. Yang keempat ada yang disebut dengan praksimol. Lambangnya adalah X. Praksimol lambangnya adalah X.
Praksimol itu ada dua jenis. Yang pertama namanya XT. X itu tadi praksi ya. X itu praksi. Jadi kalau XT adalah praksi mol terlarut. Karena dia T. Yang kedua ada XP. XP adalah praksi mol pelarut. Yang XP adalah praksi mol pelarut. Jadi kalau XT praksi mol terlarut, kalau XP praksi mol pelarut. Nah, bedanya antara terlarut dengan pelarut. Jadi terlarut untuk XT, pelarut untuk XP. Nah, dirumuskan. XT dirumuskan NP. XT dirumuskan NT per NT tambah NP. Sementara XP adalah NP per NP tambah NT. Nah, ini rumusnya. Jadi XT dan XP dirumuskan. XT adalah NT per NT tambah NP. Sementara yang XP adalah NP per NP tambah NT. Di mana kalau kita gabungkan maka XP ditambah XT nilainya sama dengan 1. XP tambah XT nilainya sama dengan 1. Oke, yang kelima kita masuk ke rumus pengenceran. Nah, pengenceran yang paling umum rumus pengenceran itu ialah M1 Pi1 sama dengan M2 Pi2. M1 Pi1 adalah M2 Pi2. Di mana M1 adalah molaritas atau konsentrasi larutan 1. Sementara Pi1 adalah volume larutan 1. M2 adalah konsentrasi larutan 2. Sementara Pi2 adalah volume untuk larutan 2. Kita ke contoh soal. Tadi sudah kita bahas mengenai satuan-satuan konsentrasi. Kita contoh soal yang pertama. Sebanyak 40 gram NaOH diketahui MR-nya sama dengan 40, dilarutkan ke dalam 500 ml air. Tentukanlah molaritas. Nah, kata kunci di soal ini ada mililiter dan ada molaritas. Kalau misalkan nanti kata-kata molaritas diganti dengan konsentrasi, maka yang kita lihat adalah mililiternya. Kalau dia mililiter berarti kita ke molaritas. Oke, yang pertama kita bahas dulu yang diketahui ini 40 gram. Masanya atau gramnya adalah sebanyak 40 gram. Kemudian MR-nya sebanyak 40 juga. Dilarutkan ke dalam volume adalah 500 ml. Yang ditanya tentukanlah molaritas. Molaritas itu berarti M-nya besar. Oke? M besar tadi dirumuskan. M besar adalah gram per MR dikali 1000 per volume dalam satuan mililiter. Tinggal kita masukkan masing-masing angkanya. Berapa gramnya? Gramnya adalah 40. MR-nya juga 40 dikali 1000 per volume dalam mililiter adalah 500. Oke, kalau ada yang ditewaskan kita tewaskan. Habis 1000 dengan 500 sama dengan 2. 1 kali 2 adalah 2 molar. Oke, itu yang pertama. Jadi konsentrasi atau molaritas dari NaOH dalam larutan ini sebanyak 2 molar. Molar berarti M besar. Itu soal yang pertama. Kalau kita bandingkan dengan soal yang kedua, 360 gram glukosa, MR-nya 180, dilarutkan ke dalam 200 gram air. Kalau di sini tadi 500 ml air. Di sini 200 gram air. Tentukanlah molalitas. Jadi bedanya ini molaritas, ini molalitas. Oke.
apa yang diketahui di soal ini? Diketahui massanya atau gramnya sebanyak 360. Kemudian mr-nya sebanyak 180. Dilarutkan gram berarti P. P adalah 200 gram. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah M kecil, molalitas. Dari mana kita tahu dia molalitas? Karena pelarutnya dalam satuan gram. Oke, kita langsung masukkan rumusnya. M kecil adalah gram per massa molar dikali 1000 per P dalam satuan gram. Per P dalam satuan gram. Kita masukkan nilai masing-masing. Gramnya 360, mr-nya 180 dikali 1000 per pelarutnya sebanyak 200 gram. Kalau ada yang habis kita habiskan. 360 dengan 180 sama dengan 2, 1000 dengan 200 sama dengan 5. 2 kali 5 sama dengan 10 molal. Molal atau M kecil. Oke, jadi itu beda antara molaritas dengan molalitas. Bedanya M besar, M kecil, mililiter, gram. Itu bedanya. Kita lanjut soal yang ketiga. Larutan glukosa dibuat dengan melarutkan 18 gram glukosa, mr-nya 180 ke dalam 90 gram air. Hitunglah praksimol glukosa. Kita ke sini dulu. Praksimol tadi ada 2, ada XT terlarut, ada XP pelarut. Jadi untuk larutan ini kita tentukan dulu siapa pelarut, siapa terlarut. Kita baca lagi soalnya. Larutan glukosa dibuat dengan melarutkan glukosa dalam air. Melarutkan glukosa dalam air. Siapa yang dilarutkan? Glukosa. Jadi terlarutnya adalah si glukosa, sementara pelarutnya adalah si air. Terlarut glukosa, pelarut si air. Nanti inilah yang kita sebut dengan X terlarut. Ini kita sebut dengan X pelarut. X terlarut dengan X pelarut. Yang ditanya, hitunglah praksimol glukosa. Glukosa sama dengan terlarut. Artinya yang ditanya adalah XT. Kita tulis dulu yang diketahui. Komponen soal diketahui. Siapa yang diketahui? Glukosa 18 gram. Mol terlarut adalah sebanyak 18 gram. mr-nya, mr si terlarut atau si glukosa 180 gram. Kemudian apalagi? Ke dalam air. Mol si pelarut sama dengan berapa? Oh, bukan mol ya, masih massa ya. Mohon maaf, ini massa ya, bukan mol. Gram terlarut ya seharusnya. Gram terlarut, ini gram pelarut. Gram terlarut dengan gram pelarut. Gram pelarutnya sama dengan 90 gram. Kemudian mr air. Mr air itu sudah kita tahu semua. Mr pelarut sebanyak 18. Kenapa ini satunya gramnya? Mohon maaf ya. Nah, yang ditanya adalah praksimol glukosa atau XT. Praksimol glukosa atau XT. Kita kembali ke XT. Tadi XT rumusnya apa? XT adalah NT per NT tambah NP. NT kalau kita jabarkan rumusnya NT berarti mol. Apa rumus mol? Mol adalah gramnya terlarut per mr-nya si terlarut. Sama juga dengan si NP. NP adalah gramnya si pelarut per mr-nya si pelarut. Nah, jadi kita masukkan ke sini. NT berarti terlarut berarti si glukosa. Gramnya per mr-nya berarti 18 per 180. 18 per 180 per. Nah, NT lagi 18 per 180 plus NP. NP berarti air. Airnya 90 gram, mr-nya sama dengan 80. 90
per 18. Kita habiskan yang bisa habis. 18 dengan 180 0,1, 18 dengan 180 juga sama ya 0,1, 90 dengan 18 sama dengan 5. Hasilnya adalah 0,1 per 0,1 plus 5 sama dengan 0,1 dengan 5,1. 0,1 per 5,1 sama dengan 0,019. Inilah dia nilai Xt. Oke, sekian tentang satuan-satuan konsentrasi. Ini adalah awal dari pembelajaran sifat koligatif kita. Untuk soal bagianmu, silakan kamu cek di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.